Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul ribuan demonstran umat Islam di NTB turun ke jalan, desak Menteri Agama Yakut dicopot. Ribuan warga di Mataram, Nusa Tenggara Barat turun ke jalan Rabu tanggal 2 Maret 2022. Mereka mendesak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dicopot. Ribuan warga ini dikomandoi tuan guru dan ustadz. Sebagian ada yang naik roda 2 dan jalan kaki. Mereka mendatangi kantor Kementerian Agama Wilayah NTB di Jalan Udayana. Aksi ribuan ini merupakan respon dari pernyataan Menteri Agama Yakut soal suara azan dengan gonggongan anjing. Dia kami jadikan suri tauladan, tapi mulutnya kami yang rakyat biasa saja malu menyebutkannya, ucap Ustadz Mawardi Rabu tanggal 2 Maret 2022. Mereka pun meminta pejabat Kementerian Agama NTB untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Presiden Joko Widodo. Seorang massa aksi bernama Amrillah menyampaikan pernyataannya. Ia mengatakan pengunjuk rasa meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencopot jabatan Yakut sebagai Menteri Agama. Selain itu, massa meminta Yakut ditindak tegas dan dihukum seadil-adilnya. Kami meminta ditindak tegas, dipecat, dihukum secara adil-adilnya Menteri Agama, wabil khusus kepada Pak Presiden agar segera memecat Menteri Agama ini, kata Amrillah. Tak hanya itu, massa tampak membawa spanduk bertuliskan tindak tegas sesuai hukum si penista azan. Diketahui spanduk tersebut dilengkapi dengan logo Front Persaudaraan Islam. Tak hanya itu, logo Perhimpunan Ulama dan tokoh umat NTB, Peduli Perjuangan Keumatan dan Alumni Persaudaraan 212 juga tertera di spanduk tersebut. Sebagai informasi, massa menuding Yakut kerap menyinggung umat Islam dengan berbagai kebijakan yang dibuatnya. Namun kebijakan pengaturan pengeras suara di masjid, massa menilai itu sudah menjadi wewenang dari Kementerian Agama. Terlepas dari kebijakan tersebut, massa merasa umat Islam terlukai oleh pernyataan yang disampaikan. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Yakut meminta maaf kepada umat Islam dan dapat ditindak secara hukum. Sementara itu, setelah beberapa saat melakukan orasi, perwakilan massa diterima oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Agama NTB, Saidi Abdad. Saidi Abdad mengatakan aspirasi tersebut tetap harus diterima dengan baik. Ya, itu kan aspirasi, kita juga tetap harus terima dengan baik. Tuntutannya tadi itu kan kita suspend untuk meminta permohonan maaf kepada masyarakat, ujar Saidi Abdad. Ia meyakini jika Yakut tidak memiliki niat untuk menyamakan suara tua masjid dengan gonggongan anjing. Terlebih foto di mana Yakut telah menyampaikan permintaan maafnya. Atas pernyataan itu, pihaknya meminta agar semua pihak dapat memahami pernyataan dari Yakut secara jernih. Selain itu, hal ini dapat menyadari bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Sebelumnya, Dewan Masjid Indonesia Provinsi NTB menolak kedatangan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Rencananya Menteri Agama datang ke NTB dalam beberapa hari ke depan. Ketua DMI NTB lalu Wienangan mengaku kecewa dengan perumpamaan yang dilontarkan Menteri Agama Yakut soal suara azan.
sebagai bentuk penolakan, lalu Hinangan bahkan meminta seluruh masjid di NTB mengeraskan volume azan. Saya instruksikan semua masjid untuk memperbesar suara azan, apalagi menyambut bulan Ramadan. Katanya, teman-teman agama lain kami tidak pernah melarang, tetapi perumpangannya itu yang sangat keliru. Dia meminta Presiden Jokowi bertindak mengingat agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang meminta Menteri Agama untuk diganti. Nah, demikian informasi kawanku terkait daripada aksi di Nusa Tenggara ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar juga oleh pemerintah. Demikian kawan, bagikan videonya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.